Shalom, jemaat yang kasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat datang beribadah di rumah Tuhan. Mari kita boleh persiapkan hati kita. Apapun keadaan kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. Amin. Amin. Sujud kepada
punya Tuhan yang luar biasa Tuhan. Dan kami memuji, lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan setiap kita jemaat Tuhan yang percaya, kita semua katakan amin. Amin. Yes. Masih semangat memuji Tuhan, jemaat Tuhan. Dengan iman kita nyatakan kedahsyatannya, karena Dia Tuhan yang menuntun kita dan memberikan kita kemenangan. Amin. Amin.
silakan duduk. Kita tahu bahwa hidup kita nggak pernah akan kuat tanpa Tuhan yang memegang tangan kita. Amin. Mari kita katakan nyanyian ini dengan iman. Biar Tuhan Yesus yang memegang tangan kita dengan tangannya, agar hidup kita memperoleh kemenangan. Bersama-sama dengan iman, ku tidak takut Tuhan, sebab Engkau yang besertaku. Sebab Engkau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Engkau
memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. 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 Sembah Dia, saudara. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya ya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari jemaat saja katakan satu-satunya dengan segenap hati. Satu-satunya yang ku andalkan. Dengarlah ya Tuhan pernyataan umat-Mu hari ini. Kami nyatakan tidak ada yang lain yang jadi pusat pertolongan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus, satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulih. Mari satukan hati, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian,
bawa segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu pada hari ini. Karena hanya Engkau saja yang layak untuk ditinggikan di atas semua yang ada. Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Raja di atas segala raja, penebus kami yang hidup. Yesus Kristus Tuhan. Biar Engkau disenangkan dengan pujian kami. Biar hati-Mu disukakan dengan penyembahan kami Tuhan. Biar apa yang kami naikkan di hadapan-Mu hari ini menjadi dupa yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu buat kami. Urapilah setiap kami dengan urapan yang baru. Agar hati kami siap untuk menerima benih firman-Mu. Dan mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu, tepat seperti apa yang Kau mau. Segala pujian hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak kasih Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Haleluya. Kasih senyum yang termanis untuk orang di sekeliling Anda. Depan, belakangnya. Nah, ya, wah mantap saudara. Seger ya saudara. Haleluya. Ya, senang sekali hari ini saya bisa kembali melayani Bapak Ibu. Dan hari ini saya mau ajak kita belajar satu tema pertempuran yang tidak seimbang, saudara. Pertempuran yang tidak seimbang. Saya ajak kita baca beberapa ayat lebih dahulu di 1 Samuel 17 ayat 32 sampai yang ke-37. 1 Samuel 17 ayat 32 sampai yang ke-37. Berkatalah Daud kepada Saul, jangan seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian, apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, ia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara kasih Tuhan, kita baca beberapa ayat. Ada yang tahu saudara, yang kita baca ini bagian dari kisah apa? Kisah apa? Pertempuran apa ini? Apa? Daud melawan Goliat, betul. Ya, ini bagian dari kisah Daud melawan Goliat. Nah, nanti kalau saudara baca di Alkitab, kalau saudara lihat pertempuran antara orang Filistin dan orang Israel yang dicatat di 1 Samuel 17, kita akan menemukan bahwa sebetulnya pertempuran ini dirancang oleh orang Filistin sebagai pertempuran yang nantinya akan berjalan tidak seimbang, saudara. Tujuannya apa? Tujuannya tentu saja untuk memastikan kemenangan bagi orang Filistin, saudara kasih Tuhan. Dari mana kita tahu strategi orang Filistin ini? Dari Alkitab. Alkitab mencatat bahwa Goliat yang maju menantang barisan Israel ini punya ukuran tubuh yang sangat besar, lebih dari manusia pada umumnya. Alkitab mencatat tingginya sekitar 3 meter, saudara. Maka itu disebut dengan raksasa. Ya, tingginya 3 meter dan dia memakai baju zirah yang Alkitab katakan beratnya 60 kilo, saudara. Baju zirahnya saja 60 kilo dan dia mampu membawa senjata yang juga jauh lebih besar dari manusia umum, yaitu sebuah tombak yang dengan gagang yang sangat besar. Dengan mata tombaknya saja seberat 7 kg. Jadi ini tombak yang sangat besar, saudara. Nah, catatan dalam Alkitab ini menunjukkan kepada kita bahwa Goliat yang dihadapi Daud ini, yang maju menantang orang Israel, tidak hanya besar,
tetapi juga sangat kuat, ya sangat mengintimidasi lawannya, saudara, dan juga sangat berpengalaman dalam perang. Ya, tadi Saul berkata, dari kecil dia sudah jadi prajurit. Jadi sudah tubuhnya besar, kuat, menyeramkan, sangat berpengalaman dalam peperangan, tingginya 3 meter, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, orang Filistin tahu sebetulnya bahwa tidak ada orang Israel yang akan punya ukuran tubuh lebih besar atau bahkan setara atau bahkan mendekati Goliat, saudara kasih Tuhan. Alkitab mencatat bahwa pada waktu itu Raja Saul itu punya tinggi lebih daripada rata-rata orang Israel. Lebih tingginya kira-kira 30 cm, saudara. Raja Saul itu sudah lebih tinggi daripada rata-rata orang Israel dan diperkirakan tinggi Raja Saul itu hanya 180 cm, belum ada 2 meter. Jadi rata-rata orang Israel, prajurit Israel, bahkan juga termasuk Daud itu diperkirakan hanya 1,5 meter. 1,5 meter melawan 3 meter. Ya. Jadi fakta ini menjelaskan kepada kita mengapa tidak ada seorang pun yang berani maju melawan Goliat 1 lawan 1. Kenapa? Karena lihat Goliat saja, mereka yakin pertempuran itu akan jadi pertempuran yang tidak seimbang bagi orang Israel yang secara manusia jauh lebih kecil dan jauh lebih lemah dibandingkan dengan Goliat yang sebesar dan sekuat itu, saudara. Demikian juga kita lihat ketika Daud menawarkan diri untuk menghadapi Goliat. Raja Saul berkata kepadanya di ayat yang ketiga, tolong diklik 1 kali. Nah, perhatikan ini. Tetapi Saul berkata kepada Daud apa? Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, saudara. Saul tidak berkata engkau menghadapi orang Filistin itu tidak mungkin untuk mengalahkan dia, saudara. Enggak, dia ngomong melawan Goliat saja, enggak mungkin. Apalagi menang. Jadi kenapa akhirnya Saul mengizinkan Daud maju? Ya karena tidak ada orang lain lagi yang mau maju. Saul yang paling tinggi pun tidak berani, saudara. Dia juga merasa pertempuran itu pasti pertempuran yang tidak seimbang, bahkan untuk dirinya, saudara kasih Tuhan. Ya, saya coba membayangkan Goliat ada di tengah lapangan, lalu dari pihak Israel muncullah Daud 150 cm. 150 cm seberapa? Ya kira-kira saya, saudara. Ya, di sana Goliat baju zirah 60 kilo, tombak raksasa, bawa pedang, saudara ada pembawa perisai. Dari pihak Israel keluarlah Daud seukuran saya, tanpa baju zirah, tanpa ketopong, pakai pakaian gembala, cuman bawa tongkat, tidak bawa senjata tajam, sama pelintengan, saudara, ketapel, maju menghadapi Goliat. Saya percaya waktu Daud maju, terdengarlah sorak-sorai hanya dari orang Filistin. Ya, yang Filistin, wah menang ini, wah pasti menang, yeay. Yang Israel, wis jatah kalah, kok ngene iki piye? Sudahlah, tidak ada seorang pun yakin Daud akan menang hari ini. Tapi kenyataannya Alkitab mencatat siapa yang menang, saudara? Daud apa Goliat? Daud, saudara. Daud menang di pertempuran yang tidak seimbang itu. Dia mengalahkan lawannya yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat, jauh lebih berpengalaman hanya dengan sebuah batu yang diumban ke dahi Goliat. Menang, saudara kasih Tuhan. Pertanyaannya, kok bisa ya? Daud menghadapi lawan yang jauh lebih kuat, mengalahkan Goliatnya kok gampang banget, saudara. Jawabannya adalah kondisi pertempuran hari itu yang awalnya adalah pertempuran tidak seimbang antara Daud dengan Goliat berubah jadi pertempuran tidak seimbang lainnya. Tapi kali ini antara Goliat melawan Tuhan. Pertempuran hari itu tetap pertempuran tidak seimbang. Tapi bukan lagi Daud lawan Goliat, tapi Goliat melawan Tuhan, saudara. Jadi pertempuran hari itu temanya sama, menghadapi lawan tidak seimbang. Dan di akhirnya Goliat menghadapi Tuhan. Dan tentu saja bisa dipastikan Goliat kalah melawan kuasa Tuhan yang bekerja hanya melalui sebuah batu, saudara.
Saudara, inilah sebetulnya yang terjadi pada kisah Daud melawan Goliat. Yaitu pertempuran dari Daud melawan Goliat berubah menjadi Tuhan melawan Goliat. Goliat kalah, orang Israel menang, saudara kasih Tuhan. Yang menarik Bapak Ibu, kalau Anda membaca di dalam Alkitab, pola pertempuran tidak seimbang yang awalnya antara umat Tuhan melawan musuh atau masalah yang jauh lebih hebat, jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa, di mana seharusnya secara manusia umat Tuhan yang kalah. Tapi kemudian pertempuran itu berubah karena Tuhan ikut campur di dalamnya dan melawan musuh umatnya, sehingga akhirnya umat Tuhan mendapatkan kemenangan yang ajaib dan besar atas musuh yang secara manusia tidak bisa mereka kalahkan. Itu ternyata pola seperti itu tercatat berkali-kali terjadi di dalam Alkitab kita. Jadi kalau Anda lihat atau membaca Alkitab ketemu kisah Daud lawan Goliat, itu hanyalah satu dari sekian banyak kisah dengan pola yang sama terjadi di dalam Alkitab kita. Saya tunjukkan beberapa di antaranya. Yang pertama, tolong diklik. Kisah Gideon melawan orang Midian dan orang Amalek. Kita akan lihat di Hakim pasal 7 ayat 7, lompat ayat 12, lompat lagi ayat 20 sampai yang ke-22. Tuhan berkata kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menjilat air itu, aku akan menyelamatkan kamu dan akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Biarlah setiap orang yang lain pergi ke tempat tinggalnya masing-masing. Ayat 12, orang Midian, orang Amalek, dan semua orang dari sebelah timur itu terbaring di sepanjang lembah seperti belalang pindahan banyaknya. Unta-unta mereka tidak terhitung jumlahnya, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Berikutnya, ketika pasukan itu meniup trompet dan memecahkan tempayan, dengan memegang suluh di tangan kirinya dan meniup trompet di tangan kanannya, sambil berseru, pedang untuk Tuhan dan untuk Gideon. Mereka berdiri di tempatnya, di seluruh pertendaan itu, sementara tentara musuh kacau balau berteriak-teriak dan melarikan diri. Ketika ke-300 orang itu meniup trompet, Tuhan mengarahkan pedang seseorang kepada yang lain di seluruh pertendaan itu, sehingga tentara musuh lari sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke tepi Abel Mehola di dekat Tabat. Saudara kasih Tuhan, kalau Anda baca kisah Gideon dengan 300 orang pasukan melawan musuh yang tadi dikatakan tidak terhitung karena begitu banyaknya, saudara kasih Tuhan. Dikatakan di sini Tuhan memerintahkan Gideon harus memulai pertempuran lebih dahulu dengan membawa 1000 unit tank, 300 pesawat tempur dan 5000 pasukan bersenjata lengkap. Betul enggak seperti itu? Enggak, saudara. Tuhan menyuruh Gideon maju membawa tempayan. Tempayan itu apa? Tempayan itu kendi, saudara. Membawa kendi sambil membawa obor, lalu dipecahkan dan berseru, pedang untuk Tuhan dan pedang untuk Gideon. Strategi perang seperti ini di bahasa Jawa dikenal dengan ulo marani gebuk, saudara. Strategi bunuh diri. Sudah jumlahnya cuma 300, ngelawan musuh yang jumlahnya tidak terhitung, saudara. Jumlahnya kalah, kekuatannya kalah, strategi tidak masuk akal, menampakkan diri kepada musuh yang sekian banyak. Secara manusia, Gideon pasti kalah, saudara. Tetapi kenyataannya, 300 orang itulah yang memenangkan pertempuran. Kenapa? Pola yang kayak Daud Goliat terjadi di sini. Tuhan campur tangan. Jadi yang lemah akhirnya menang, yang kuat akhirnya kalah. Karena Tuhan melawan musuh Gideon dan Gideon mendapatkan kemenangan. Polanya sama, saudara. Satu contoh lagi, tolong diklik. Kisah Raja Ahab melawan Raja Aram. Ya, di 1 Raja-Raja 20 ayat 26 sampai yang ke-30. Dalam tahun yang berikutnya, Ben-Hadad memeriksa barisan Aram. Lalu ia maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. Orang Israel pun memeriksa barisannya dan setelah dibekali mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti 2 kawanan kambing. Sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. Maka tampillah abdi Allah berkata kepada Raja Israel,
Beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah daratan, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. 7 hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan, tetapi pada hari yang ke-7 mulailah pertempuran. Dan pada suatu hari orang Israel menewaskan 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram itu. Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek ke dalam kota, tetapi temboknya roboh menimpa ke-27.000 orang yang masih tinggal itu. Sementara itu Ben-Hadad, Raja Aram, melarikan diri dan masuk ke kota dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lainnya. Ini pola yang sama terjadi lagi, saudara kasih Tuhan. Di kisah Raja Ahab melawan Raja Aram Ben-Hadad, ketika itu dikatakan pertempuran terjadi. Mereka berkemah berhadapan-hadapan selama seminggu. Dan tentara orang Israel dikatakan seperti 2 kawanan kambing. Ya, Alkitab pakai istilah yang agak lucu ya. Seperti 2 kawanan kambing melawan orang Aram yang membanjiri negeri itu. Ini gambaran apa? Pertempuran tidak seimbang. 2 kawanan kambing melawan musuh yang membanjiri negeri itu. Kalau dipertandingkan secara manusia, pasti yang 2 kawanan kambing yang kalah. Kalau Anda bertanya 2 kawanan kambing itu kira-kira berapa? Alkitab mencatat saudara, jumlah tentara Israel hari itu jumlahnya lumayan. 7.200-an orang saudara. 7.200-an pasukan kira-kira dari orang Israel. Sementara tentara orang Aram jumlahnya berapa? 127.000 banyaknya. Jadi perbedaan peta kekuatannya itu terpaut sekitar 120.000 tentara. 7.200 lawan 127.000-an orang musuh saudara. Tetapi akhirnya yang menang yang mana? Yang 7.000 saudara. 7.200 orang yang menang. Mengapa demikian? Pola yang sama terjadi. Ya, Tuhan campur tangan. Sehingga yang jumlahnya sedikit secara logika kalah jadi menang. Saudara kasih Tuhan, jadi paling tidak kita lihat 3 contoh saudara. Daud, Goliat, Gideon, lalu Raja Ahab. Di mana pola ini terjadi lagi dan lagi. Dan kalau Anda baca Alkitab masih ada contoh-contoh yang lain. Misalnya di kitab Raja-Raja, saudara akan temukan raja yang namanya Raja Asa. Ya, orang Israel berhadapan dengan orang Ethiopia, saudara. Jumlah tentaranya Raja Asa itu 500.000, lumayan saudara. 500.000 orang pasukan, banyak saudara. Tapi orang Ethiopia datang dengan jumlah pasukan 1,3 juta. Ya, 500.000 melawan 1,3 juta pasukan. Tidak seimbang. Yang menang siapa? Orang Israel. Raja Asa, saudara. Kenapa? Tuhan campur tangan, pertempuran tidak seimbang dimenangkan oleh yang menang, oleh yang lemah, saudara. Dimenangkan oleh yang lemah. Jadi, Bapak kasih Tuhan pola yang sama berulang-ulang terjadi, yaitu umat Tuhan berhadapan dengan musuh yang jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, lalu Tuhan campur tangan dan musuh yang jauh lebih kuat dan hebat itu dikalahkan, saudara kasih Tuhan. Nah, lalu pertanyaannya, tolong diklik 1 kali. Apa yang dapat kita pelajari dari pola-pola yang sama dalam kisah-kisah tadi? Saudara bisa temukan banyak lagi di dalam Alkitab kita. Saya menemukan paling tidak ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari pola yang berulang terjadi ini, saudara. Yang pertama, tolong diklik. Kemenangan itu ditentukan oleh faktor campur tangan Tuhan. Kemenangan itu ditentukan oleh faktor campur tangan Tuhan. Artinya apa? Artinya ada atau tidaknya campur tangan Tuhan ketika seseorang menghadapi masalah dan tantangan dalam hidupnya, itulah yang akan menentukan apakah kemenangan akan didapatkan oleh orang itu atau tidak. Kita bisa ngaku sebagai anak Tuhan. Kita bisa ngaku sebagai orang percaya, saudara. Kita bisa bilang diri kita orang Kristen. Tapi waktu kita ngadepin masalah berat,
dan Tuhan tidak mau campur tangan atas masalah kita, maka kemungkinan besar kemenangan akan sulit kita dapatkan dalam hidup kita. Meskipun kita mengaku saya anak Tuhan. Kalau Tuhan gak turut campur, kemenangan itu sulit, saudara. Anda mau lihat contoh dalam Alkitab, saudara bacalah kisah seorang hakim yang namanya Simson, saudara. Simson ini sepanjang hidupnya, ya, selalu berhadapan dengan musuh yang tidak seimbang. 1 orang lawan 1000, 1 orang lawan 1 kota, 1 orang lawan kumpulan tentara. Polanya selalu begitu. Simson 1, musuhnya banyak. Dan Alkitab mencatat kalau roh Tuhan menguasai Simson, semua musuh gak peduli jumlahnya, habis semua, kalah semua. Bahkan mengalahkan 1000 orang pun cuman butuh tulang rahang, bantai habis 1000 orang mati. Kenapa? Tuhan campur tangan di hidup Simson. Tapi Alkitab mencatat 1 titik karena dosanya Simson. Ya, Alkitab mencatat Tuhan meninggalkan Simson. Gak ada lagi campur tangan Tuhan dalam hidup Simson. Siapa yang mengalahkan Simson? Delilah. Bukan tentara, bukan badannya gede, bukan prajurit. Hanya seorang wanita pelacur mengalahkan Simson yang sudah tidak disertai Tuhan lagi, saudara. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, memang dari sekian banyak kisah dengan pola yang sama itu, sebetulnya Alkitab sedang menjelaskan kepada kita bahwa kemenangan dalam hidup kita sebetulnya tidak pernah ditentukan dari faktor kekuatan atau kehebatan kita sebagai manusia. Tidak pernah ditentukan dari kekayaan kita. Tidak pernah ditentukan dari pengalaman kita. Tidak pernah ditentukan dari seberapa hebatnya seorang manusia. Tetapi dari campur tangan Tuhan. Kuasa Tuhan yang turut bekerja dalam hidup orang itu, saudara. Kalau Tuhan bekerja dalam hidup seseorang, tidak peduli musuhnya sekuat apa, tidak peduli musuhnya sehebat apa, tetap saja orang itu akan menang, saudara. Karena dari pola-pola ini kita baca, kemenangan itu ditentukan oleh faktor campur tangan Tuhan. Jadi kalau kita hidup hari ini menghadapi tantangan dan masalah yang saya nggak tahu, saudara, dan tidak ada campur tangan Tuhan di situ, repot Bapak. Tapi kalau ada campur tangan Tuhan di situ, apapun masalah saudara, saudara akan mengalami kemenangan. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara kasih Tuhan. Itu hal pertama yang kita bisa belajar. Yang kedua, tolong diklik. Nah, kemauan Tuhan untuk ikut campur tangan dalam masalah umatnya, ternyata ada 2 macam. Ternyata ada 2 jenis, saudara. Yang pertama, tolong diklik lagi. Tuhan campur tangan atas masalah seseorang, atas tantangan hidup seseorang, atas keinginannya sendiri. Dia berinisiatif campur tangan, menolong umatnya, menolong seseorang, saudara. Ya, Alkitab mencatat ada kalanya Tuhan campur tangan, menolong seseorang karena dia ingin orang itu mengenal dia sebagai Tuhan yang hidup dan berkuasa. Orang yang dia tolong itu belum tentu percaya kepada dia. Belum tentu beriman kepadanya pada awalnya, saudara. Tetapi setelah melihat kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa, maka dia kemudian berharap orang yang ditolong itu menjadi percaya kepada dia. Saudara kasih. Contohnya seperti apa? Contohnya yang pertama kalau Anda baca pada kisah Gideon. Ya, Gideon mengalahkan tadi Midian, orang Midian dan orang Amalek, saudara. Ketika Tuhan datang kepada Gideon, mau jadikan dia pahlawan, Gideon tidak. Dia berkata, aku bukan siapa-siapa, kaumku lemah, jangan pakai aku. Aku enggak bisa. Tuhan berkata, aku akan tolong kamu. Enggak bisa, aku terlalu lemah. Mana pertolongan Tuhan? Enggak ada. Dia enggak beriman, saudara, kepada Tuhan. Tapi Tuhan tunjukkan kasihnya. Tuhan tunjukkan mujizatnya. Sehingga akhirnya Gideon berubah. Dia beriman, dia percaya kepada Tuhan, dan dia dipakai untuk mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat dari pasukannya. Awalnya dia enggak percaya, awalnya dia enggak beriman, saudara. Tapi Tuhan berinisiatif menolong umat Israel melalui Gideon ini, memakai hidupnya, saudara. Contoh yang kedua, Tuhan campur tangan karena keinginannya sendiri atau inisiatifnya adalah Tuhan Yesus.
berinisiatif menyelamatkan manusia. Apa yang dilakukan? Dia jadi manusia, mati untuk manusia, disalib untuk menebus dosa manusia. Saudara kasih Tuhan, manusia punya satu musuh yang tidak seimbang yang terbesar, itu namanya maut. Mau sehebat apapun manusia itu, mau sebaik apapun dia, mau buat kebaikan seperti apapun, tidak akan pernah bisa mengalahkan musuh tidak seimbang terbesar, namanya maut. Dan Tuhan tahu itu. Karena itu dia berinisiatif, aku turun, aku jadi juru selamat, aku mati buat manusia. Supaya mereka dapat kemenangan atas musuh terbesar yang tidak mungkin bisa mereka kalah. Itu inisiatif Tuhan, saudara. Dari awal penciptaan ketika manusia jatuh dalam dosa, sudah muncul inisiatif Tuhan. Aku akan jadi manusia, aku akan kirim juru selamat, aku akan selamatkan manusia. Itu inisiatifnya Tuhan. Itu jenis yang pertama. Tuhan campur tangan dalam persoalan, dalam masalah manusia. Karena keinginannya sendiri, karena inisiatifnya sendiri. Yang kedua, tolong diklik. Tuhan campur tangan karena dia digerakkan oleh iman seseorang. Dia campur tangan dalam masalah seseorang karena ada iman yang menggerakkan dia untuk bekerja, saudara. Saudara, kalau kita baca kisah-kisah Tuhan menolong umatnya dengan pola yang sama tadi yang saya katakan, sebagian besar Tuhan turut campur tangannya bukan karena inisiatif, tapi karena ada iman percaya dari seseorang kepada Tuhan yang membuat Tuhan bergerak menolong orang itu. Saudara kasih. Tuhannya awalnya kayak dalam tanda petik diam aja, saudara. Tapi ketika ada orang yang beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya, menaruh harapannya kepada kuasa dan pertolongan Tuhan, Tuhan turut campur dan memberikan kemenangan, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, jika kita ingin hidup kita penuh dengan kemenangan, karena Tuhan turut campur dalam masalah kita, tidak bisa tidak. Anda dan saya sebagai anak Tuhan perlu belajar untuk punya iman percaya kepada Tuhan. Kita perlu belajar untuk punya iman percaya kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan. Contohnya siapa? Contohnya adalah Daud melawan Goliat, saudara. Ya kalau Anda baca kisah Daud melawan Goliat, Daud menang bukan karena inisiatif Tuhan dorong-dorong Daud. Bukan karena Tuhan membujuk Daud, tidak, saudara. Daud maju menghadapi Goliat dengan iman kepada Tuhan. Dia berkata, kalau Anda baca firman Tuhan, dia berkata kepada Goliat, hari ini aku akan bunuh kamu, bukan dengan kekuatanku, karena Tuhan semesta alam akan mengalahkan. Ya, dia beriman, dia percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada dia, mengalahkan Goliat hari itu, saudara. Tapi catatannya, ironisnya adalah, dari semua orang Israel yang hari itu melihat Goliat, hanya ada satu Daud yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan bisa mengalahkan Goliat. Semua orang Israel, termasuk Saul, tidak percaya Tuhan memakai hidupnya mengalahkan Goliat. Cuman ada satu orang, Daud. Tuhan responi itu dan Daud jadi pemenang. Saudara kasih itu. Ini menjelaskan kepada kita sebetulnya mengapa banyak anak Tuhan dalam hidup mengalami kekalahan. Karena tidak punya iman, percaya kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita perlu mengerti bahwa selama kita hidup ini, yang namanya iman percaya kita pasti akan selalu bertumbuh, saudara. Selama kita hidup, yang namanya iman percaya kita ini pasti akan selalu bertumbuh. Pertanyaannya, bertumbuhnya kemana? Kalau bertumbuh kepada Tuhan, maka ketika kita menghadapi tantangan, iman kita akan berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Aku percaya Engkau bisa tolong seperti Daud. Aku percaya Engkau bisa ngalahkan Goliat itu. Dan Tuhan akan tolong. Tapi iman seseorang, iman percaya tidak hanya bisa bertumbuh ke Tuhan. Orang iman percayanya bisa bertumbuh kemana? Uang. Kalau ada masalah yang ada dalam pikirannya, percayanya adalah
kalau aku punya uang, masalahku pasti selesai. Itu imannya bertumbuh kemana? Uang, gak ke Tuhan. Orang imannya bertumbuh bisa kemana? Jabatan. Nek jabatanku tinggi, masalahku selesai. Itu imannya bertumbuh kemana? Jabatan. Orang bisa punya iman bertumbuh kemana? Kenalan. Saudara, aku naik ke dokter ini, apapun penyakitnya, pasti sembuh. Itu iman, saudara. Tapi bukan ke Tuhan, kekenalan. Orang bisa juga punya iman kemana? Setan. Cari pesugihan, pergi dukun. Itu iman, saudara. Percaya akan ada pertolongan, tapi dari setan. Bahkan menariknya sebetulnya, orang bisa punya iman percaya kepada masalah yang dia hadapi loh. Orang bisa punya iman percaya kepada masalah yang dia hadapi. Loh kok bisa? Ya contohnya gini, wah sakitku berat, gak mungkin sembuh. Itu iman saudara. Masalahku berat, hancur aku hari ini. Habis kerjaan, mati ya, bubar ya. Wah hancur ya, wis ra iso tulung wis. Angel kayak gini wis. Bubar wis toh. Ra isa ndak bisa. Ini terlalu berat. Hancur hidupku. Hilang aku mesti. Wis kerjaanku ndak akan tertolong. Itu iman, saudara. Tapi bukan ke Tuhan, ke masalah. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi kita ini perlu berdoa Bapak Ibu, minta anugerah Tuhan, mengaruniakan iman kepada kita dan belajar mengarahkan iman percaya kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Belajar bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, diarahkan ke Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tidak mau berdoa meminta karunia iman dan belajar mengarahkan iman kepada Tuhan, bisa jadi iman kita bertumbuh tapi bukan kepada Tuhan, kepada hal-hal yang lain. Akhirnya ketika masalah datang, kita seperti Saul dan semua orang Israel itu. Ketakutan, kebingungan, kayak orang gak punya harapan, kayak gak ada jawaban. Padahal kita anak Tuhan. Tapi imannya gak ke Tuhan. Nah itu gawat Bapak Ibu. Saya pernah dengar satu kesaksian saudara. Seorang hamba Tuhan pernah cerita dia punya satu kenalan. Kenalannya itu worship leader saudara. Di gerejanya. Dan worship leader ini punya julukan. Julukannya adalah Mister Semua Baik. Kenapa? Karena tidak peduli kapanpun dia bertugas. Selalu dia nyanyi satu lagu ini. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Jadi misal dia WL nih lagu 5, 4-nya ganti-ganti. Tapi yang satu ini pasti dia nyanyi. Semua baik, semua baik. Selalu itu saudara, nyanyi seperti itu. Suatu hari setelah ibadah ada seorang bapak nemui dia. Berkata, Pak, saya mau ada persekutuan keluarga. Boleh enggak saya minta tolong bapak datang, ya kita buat persekutuan kecil, tapi ya yang datang enggak banyak wong keluarga. Hanya saya, istri, anak-anak dan orang tua. Enggak ada orang lain wong persekutuan keluarga. Bisa enggak bapak datang ke rumah saya hari Jumat malam? Ya worship leader berkata, oh enggak apa-apa Pak, bisa, saya siap. Saya akan bawa gitar, kita datang lalu persekutuan bersama. Dan betul saudara, Jumatnya si worship leader Mister Semua Baik ini datang, saudara. Dia bawa gitar, nyanyi, persekutuan, ya kasih renungan singkat kira-kira 1 jam selesai. Ya seperti biasa kalau diajak persekutuan setelah itu kan ramah tamah kan. Makan bersama, ngobrol-ngobrol, lalu dia berdua sama yang bapak tadi pemilik rumah, ngobrol-ngobrol santai ya sambil minum teh. Lalu si pemilik rumah ini bertanya kepada si WL ini, saudara. Mister Semua Baik, Pak, ini kan sudah mau akhir tahun. Tahun depan kira-kira Bapak ini punya impian apa, punya harapan apa atau doa apa yang Bapak pengen. Ya, lalu si WL ini berkata, ya kami ini Pak, sedang terus berdoa, saya dan keluarga saya berdoa berharap kepada Tuhan. Kami itu pengen punya rumah Pak. Loh lah kenapa? Selama ini kami cuma ngontrak dari satu tempat yang lain. Saya mikir kok rumah kok ngontrak ya. Jadi kan lebih baik kalau saya punya rumah sendiri gitu.
Lalu si pemilik rumah berkata, "Lah Bapak sudah lihat-lihat, sudah survei?" "Oh sudah Pak, sudah lihat-lihat." Ya, lalu kenapa kok nggak dibeli? Lah ya itu Pak, dananya belum ada. Ya pengen, tapi dananya belum ada. Rumah-rumah yang saya lihat itu saya ingin tuh ya harganya lumayan mahal, kira-kira ya ratusan juta sampai mendekati 1 M. Pemilik rumah ini bertanya lagi, "Lah memang Bapak sudah punya tabungan berapa?" Ya, Well ini nggak berani jawab saudara. Dia berkata cuman, "Ya belum banyak Pak ya." "Lah berapa?" "Ya belum banyak saudara." Ternyata ketika dia kesaksian, dia cerita hari itu sebetulnya tabungannya dia baru ada 10 juta saudara. Ya pengennya rumah ratusan juta sampai mendekati 1 M, tapi tabungannya baru 10 juta. Makanya dia mau ngomong sungkan saudara ya. "Oh ya pokoknya enggak banyak." "Oh gitu ya sudah." Ngobrol-ngobrol lagi. Lalu yang pemilik rumah berkata, "Ya sudah Pak sebentar ya saya masuk sebentar." Ya masuk keluar bawa selembar kertas. "Ini Pak berkat Tuhan." "Oh iya terima kasih Pak." Dia pikir kan dia dipanggil kan dapat persembahan kasih. Waktu dia lihat kok cek saudara. Terus dia lihat kok kayaknya nolnya banyak banget gitu. Lalu dia berkata, "Permisi Pak saya ke toilet dulu." Gitu ya. Dia ke toilet bukan mau pipis saudara. Mau lihat ceknya itu loh saudara. Waktu dia lihat nolnya deret-deret saudara. Dia gemeter Bapak Ibu. Dia keluar dari kamar mandi itu ngeliati bapak yang pemilik rumah sambil berkata, "Pak ini apa? Kok banyak banget? Ini kalau diutangi saya nggak mau karena saya nggak bisa bayar pasti sebanyak." Pemilik rumah berkata, "Oh bukan Pak, itu berkat Tuhan buat Bapak. Sudah diterima aja." WL ini saudara ya Mister Semua Baik ketika dibilang begitu apa yang dilakukan? Dia buru-buru pamit saudara, takut berubah pikiran gitu yang ngasih itu saudara. Ya langsung dia kantongi, "Baik Pak, ada urusan lagi ya, permisi ya Pak, permisi." Pulang saudara. Ya, dia pulang dan dia kesaksian. Minggu itu saudara, dia dari cek itu beli 1 rumah dan 1 mobil saudara. 1 rumah dan 1 mobil Avanza saudara. Dari 1 cek itu. Ya. Lalu minggunya dia WL lagi. Dan saudara tahu lagunya apa? Semua baik, semua baik. Tapi kali ini dia nggak bisa selesaikan. Sampai tengah dia berhenti. Dia balik ke belakang, nangis sesenggukan. Dia berkata, "Semua baik." Kenapa? Karena rumah bagi dia itu musuh yang tidak seimbang. Ya apalagi beli mobil, saudara. Terlalu jauh tabungannya cuma 10 juta, saudara. Tapi waktu Tuhan campur tangan, Goliat dikalah, saudara kasih. Waktu dia berharap kepada Tuhan, dia ajak keluarganya berdoa, berharap pada Tuhan. Tuhan turut campur tangan. Masalah yang terlalu besar itu pun dikalahkan dengan mudah. Cuma 1 lembar, selesai masalahnya, saudara kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, jika hari-hari ini saudara merasa Tuhan sedang mengizinkan masalah bentuknya seperti apa saya nggak tahu, hadir dalam hidup Anda. Ingatlah bahwa faktor kemenangan kita adalah ketika Tuhan Yesus ikut campur atas masalah kita. Karena ketika Tuhan turut campur tangan, musuh seperti apapun yang kita hadapi akan dikalahkan. Dan untuk menggerakkan dia ikut campur tangan, kita perlu yang namanya iman yang percaya, yang tertuju hanya kepada dia. Satu-satunya yang kita andal, satu-satunya yang kita percaya. Karena itu mari saudara kita sebagai anak Tuhan, di akhir zaman ini dengan berbagai tantangan hidup kita, mari kita belajar terus bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Supaya kita mengalami kemenangan dari Tuhan, dari hari lepas ke sehari. Amin, saudara kasih Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, biar firman-Mu jadi rema buat hidup kami, biar iman kami tertuju hanya kepada-Mu Tuhan, tertuju hanya kepada Tuhan yang kami harapkan, yang jadi ujung, jadi pusat harapan dan percaya kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan semua hanya untuk kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita.
Shalom Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan informasi ibadah GBI Semarang Indah, saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperkatakan kebiasaan baik yang akan kita kembangkan sepanjang tahun 2025 ini. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk tetap berdoa, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang berbunyi, tetaplah berdoa, amin. Silakan duduk kembali. Pada saat Bapak Ibu nanti akan pulang, Bapak Ibu dapat mengambil kartu doa yang baru agar dapat kita doakan selama 1 minggu ke depan. Ibadah Raya Onset minggu depan tanggal 17 Agustus 2025 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Madya Samuel Leoid Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onset dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 17 WIB di channel YouTube GBI Semarang Indah. Dalam ibadah raya onset minggu depan akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online dapat terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Ada tambahan pengumuman dari Panitia Philadelphia Families Fund Fellowship yang disampaikan oleh Bapak Daniel Edi. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua. Gereja kita akan mengadakan Philadelphia Families Fund Fellowship pada tanggal 5 September 2025. Acara ini akan diadakan di Cepogo Cheese Park, Boyolali. Acara kita adalah ibadah padang bersama dengan pujian, firman dan games yang dikemas dengan gaya yang menyenangkan dan mempererat persatuan di antara kita semua. Kita akan mengundang pembicara atau trainer yang profesional untuk melayani kita. Biayanya adalah 75.000 per orang untuk anggota jemaat GBI Semarang Indah dan 250.000 untuk di luar jemaat GBI Semarang Indah. Silahkan langsung mendaftar di konter pendaftaran di depan setelah ibadah ini selesai. Mari jangan lewatkan acara yang bagus ini untuk kita menjalin keakraban dan kebersamaan dalam gereja kita, supaya kita semakin solid, iman kita bertumbuh, dan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita bangun boleh berdampak bagi banyak orang. Demikian informasi hari ini. Saya Daniel Edi, Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya ada pengumuman dari sekolah minggu berkaitan dengan upacara 17 Agustus yang akan diadakan di masing-masing sekolah. Maka ibadah sekolah minggu tanggal 17 Agustus bergabung dengan ibadah umum di gereja. Tanggal 24 Agustus anak-anak dapat ke sekolah minggu lagi dengan special event merayakan HUT RI dengan lomba-lomba. Puncak perayaan HUT RI akan diadakan pada hari Minggu 31 Agustus dengan acara pengumuman pemenang lomba dan perjamuan kasih. Anak-anak dapat membawa makanan untuk dibagikan kepada teman-temannya. Untuk selanjutnya ada tambahan pengumuman dari Youth Philadelphia, saya persilakan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan Youth Special Independence Day yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 pukul 5 sore di Aula GBI Semarang Indah. Acara ini akan dilayani oleh hambanya Miss Dian. Kami mengajak anak-anak muda mulai dari kelas 6 SD sampai dengan kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini dengan dress code back to school. Untuk informasi lebih lengkap dapat melihat pada Instagram kami @youthphiladelphia_official. Mari bersama-sama kita memuji dan merasakan hadirat Tuhan. See you and God bless you. Saat ini kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat berdiri bersama-sama. Nanti Pendeta Pratama Emmanuel akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Ya Bapak Ibu menambahkan sedikit untuk kartu pokok doa. Ini jadi ada, kalau Anda ambil nanti di bawah ini, kalau yang mungkin minggu lalu belum mendapatkan kartu,
ada nama keluarga di sini yang dituliskan di bagian berwarna hijau. Dan ini nama keluarga yang akan kita doakan sepekan ke depan. Nanti minggu depan kita ambil kartu lagi, ganti mendoakan keluarga yang lain. Jadi kita seperti malaikat doa saling mendoakan satu keluarga dengan yang lainnya. Ya demikian, mari kita akan akhiri ibadah kita hari ini dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk kesempatan yang telah Engkau berikan. Kami bisa beribadah bersama, memuji dan membesarkan nama-Mu, menerima berkat firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami mau akhiri ibadah kami Tuhan, kami berdoa biar Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu berlimpah atas kami semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada akhir ibadah kita mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap dan terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati Engkau dengan kesehatan yang baik, Tuhan memberkati pendidikan yang sedang Kau jalani. Tuhan memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan makin luar biasa. Tuhan memberkati hidup-Mu sehingga hidup-Mu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang agung datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya pulang dengan berkat Tuhan berkata, amin.